Halo, assalamualaikum sahabat tani semuanya. Hari ini saya akan melakukan penyemprotan keong racun dengan menggunakan Molluscocida tin asid 75 WP. Jadi menurut informasi ini salah satu Molluscocida yang bisa dibilang agak kuat untuk membunuh keong racun. Nah, ini contoh keong racun yang masih hidup. Nah, ini masih hidup, dia masih jalan. Nah, jadi caranya sebelum kita melakukan penyepraian ataupun sebelum kita semprot, jadi ini 15 gram, berat bersihnya 15 gram untuk satu tangki semprot. Nah, tangki semprot seperti itu. Nah, jadi kita masukkan air dulu ke dalam sawah sehingga dia tergenang. Nah, ini tergenang. Juga ini tergenang. Nah, kalau bisa airnya itu jangan berganti. Artinya jangan dibuka, di pematang sawah ini jangan dibuka, kemudian diganti dengan air yang lain. Jadi diusahakan air tetap standby ataupun stay, tidak ngalir keluar. Nah, jadi kalau misalnya mengalir keluar itu berarti airnya berganti, jadi dari air lama menjadi air baru, sehingga obat tin asid ini, Molluscocida ini, dia tidak bekerja efektif sehingga keong racunnya itu tidak akan mati. Tapi kalau misalnya kita menggunakannya dengan tepat, dengan cara yang tepat sesuai dengan anjuran, maka itu akan menyebabkan keong racunnya mati. Oke, sekarang kita akan melakukan penyepraian. Ini nozzle yang kita gunakan. Jadi ini jangan diikatnya itu jangan terlalu rapat, biarkan dia lebih longgar sehingga airnya itu ketika kita spray itu bisa terbang. Jadi jangan seperti kita melakukan penyepraian seperti kita spray untuk pencegahan hama ulat, kupu-kupu dan lain sebagainya. Jadi ini kita agak kita longgarkan supaya dia itu bisa terbang lebih jauh dan kita tidak perlu turun ke dalam sawah. Oke, kita lihat caranya. Nah, ini caranya dia tekan terbang lebih jauh. Jadi kita cukup bisa berdiri di atas pematang sawah. Tinggal kita mengarahkan kemana yang perlu kita spray. Jadi kita tidak perlu capek-capek turun ke sawah, ini sangat simple. Jadi ini akan bisa dibilang ini akan sangat ampuh. Nanti beberapa hari ke depan kita akan melihat apakah keong racunnya itu mati ataupun tidak. Oke, mungkin ini cara simple cara melakukan penyepraian keong racun ala petani campuran. Ini adalah beberapa keong racun yang sudah mati. Keong racun, keong emas, keong sawah ya, yang sudah mati setelah kita aplikasi Molluscocidanya ataupun obat pembasmi keong sawah. Nah, ini juga sudah mati semua. Namun ya namanya keong sawah, walaupun sudah kita basmi, kita kasih racun, dia akan tetap ada. Dia akan tetap ada 1, 2 ataupun 3 keong tuh tetap masih hidup. Entah dari mana asalnya tuh, wallahu alam, tidak tahu. Kita akan melihat di tempat lain. Nah, ini penampakannya itu memang ada yang masih hidup. Itu ada yang masih hidup. Cuman ya paling tidak rumpun daripada padi ini sudah besar, sudah keras sehingga tidak bisa lagi digigit, tidak bisa lagi dimakan oleh keong sawah ini. Nah, jadi kalau misalnya umurnya sudah 15-20 HST, itu rumpun daripada padi ini udah besar dan tidak sanggup lagi dimakan. Jadi ini semua yang kita lihat itu ada yang masih hidup dan ada yang sudah mati. Jadi walaupun dia
kita basmi, keongnya itu tetap ada. Karena sawah di sini ini sangat luas, entah dari mana wallahu alam. Mungkin mereka sembunyi ketika kita spray, kemudian mereka akan muncul lagi, nggak tahu juga. Nah, ini walaupun sudah mati sebanyak ini tetap ada. Jadi ini dibawa sama air ketika kemarin, ketika spray airnya banyak. Kemudian ketika mengering ini bangkai-bangkai daripada keong ini dibawa ke samping. Jadi seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang lain juga ataupun petani-petani yang lain ada cara sendiri cara membasmi daripada keong ini. Mungkin di tempat kami di sini salah satu cara membasminya itu ya seperti tadi. Ya, mungkin itu saja video singkat cara membasmi keong sawah ala petani campuran. Terima kasih banyak. Mohon di support channelnya dengan komen, like, dan juga subscribe. Terima kasih.